tadi ngomong-ngomong nih waktu dimarahin tadi tuh pakai nangis dulu. Tapi aku pengen tahu ngomongnya bahasa Jepang apa dia? Marah-marah bahasa Jepang tuh apa dia? Dia tuh kayak ngomongnya "Osoi ne mo gaijin dakara mo Nihongo kikitorinae desho" gitu. Terus habis itu setelah mereka pulang pun mereka leave a note. Tulisannya yang foreigner tadi pecat aja, nggak ngerti bahasa Jepang. Itu aku makin nangis. Oh my god. Gitu. Oh segitunya ya. Tapi ya udah, kalau sekarang kan jadi cerita lucu aja. Iya. Saat itu ya aku sedih, kayak kenapa sih kok gitu banget kan? Karena kalau di Jepang itu ada term okyaksama wa kami-sama. Apa? Okyakama wa kami-sama. Jadi sama wa kami-sama. apa sih? Okyakama apa ya? Tamu. Oh ya, tamu adalah Tuhan. Udih, bukan tamu adalah raja gitu ya? No, even Tuhan. Wow. Jadi di atas raja mungkin. Jadi semua, kalau mereka salah, mereka nggak pernah salah. Jadi mereka tuh langsung ngerasa, oh yaudah kita mulai apa aja. Karena kita kan Tuhan. Mau semena-mena lah ya. My god. Jadi I don't like that culture juga sebenarnya. Tapi ya jadi dimarah-marahin, kembalian salah apa gitu, ya udah aku terima aja. Diam aja kamu pasti gitu-gitu. Nggak apa-apa, jadi pelajaran yang baik. Wah, tapi ada rasa pengen, ini kan bukan salah gue gitu nggak? Ada, tapi kan di kitchen sampai nangis ke bos, udah capek gitu. Tapi kayak udah gitu, terus bosnya bilang gitu, kamu baru itu, saya udah coba bayangin udah 1000 customer yang komplain, iya juga ya. Gitu. Kayak gitu harusnya masuk ke pingkaran, mesti gue mikir, oh ya maaf ya. Gitu. Wow, udah. Soalnya kalau dibawa ke pikiran, bawa ke hati jadi sakit. Masya Allah. You don't really have to think about it. Kamu puasa kemarin lulus dong tuh puasa kemarin. Itu juga puasa kita harus nggak boleh emosi. Oh banget. Itu kalau kayak masih sama bosku, aku tarik nafas, keluar bentar. Oke. Tipsnya gitu ya. Daripada aku meledak-ledak. Tapi kalau seorang Naomi meledak-ledak kayak gimana sih? Pernah kah? Harus tanya bapaknya. Pernah sih, kadang tanya bapaknya. Kalau udah ngomong sekali, 2 kali, 3 kali nggak didengerin, ya kesel juga kan. Bisa kamu? Bisa marah-marah? Kenapa marah-marah? Tapi harus serta 2 alasan yang tepat ya. Oke, gitu. Bosnya misalnya kayak, bos menurutku bagusnya gini plannya. Oh iya. Bagusnya gini, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus? Udah 4 kali nih dihitung. Udah, gue resign. Gitu. Itu marah-marahnya gimana? I don't care. Ya, I don't care anymore gitu. Terserah deh gitu. Aku lumayan berani sih sama begitu nadanya. Lumayan, soalnya kan aku juga dari awal banget kan di situ. Jadi mungkin udah jadi boundaries antara bos teman, jadi udah kedekatan gitu, jadi berani. Tapi itu jarang. Gak boleh gitu, jangan gitu ya guys. Tapi itu jarang di situ di Jepang. Kalau di Japanese company kayak aku udah di fired. Itu nggak boleh ya gitu ya. Maksudnya di sana tuh no banget gitu. Iya. Apalagi kan mereka Jepang kan apa sih namanya, senioritas ya namanya, juga kanke. Itu mereka sangat menjunjung tinggi itu gitu, kayak lo kan masuknya setelah gue gitu, lo harus respect gue, ada gitunya banget Jepang kan. Jadi culture yang angkat kaki di meja. Apa itu? Dan bos nih, nggak mungkin ya. Bos angkat kaki di meja kayak American style gitu. Jadi kamu sama bosnya gitu gimana? Tapi bosku orang Amerika ya, jadi kan, tapi nggak begitu banget. Enggak kok. Oke, terus kalau itu kan yang sedihnya, terus kalau yang senangnya tuh apa, Nomi? Senangnya sih ya, kalau part time job di tempat makan dapat free makan gue pulang, kita dapat diskon, dapat apa lagi ya? Dan makannya seru-seru lagi ya? Iya, orangnya juga baik-baik sih, ada juga yang baik yang bilang, wah hebat ya gitu, kamu berani juga gitu mau jadi staff, mau jadi waitress di restoran Jepang yang kamu itu it's not even your second language, your third language kan, bahasa ketiga gitu. Aku bilang ya gimana, mengasah bahasa Jepangku aja gitu. Nomi pulang kantor itu kan hoursnya tuh jam 8, jam 9, 10 malam ada? Kadang kalau lagi lembur ya. Nah itu kalau di Jepang memang sih, when I was there tuh kayak memang quite safe ya. Tapi kan ada tuh di subway, when kita naik subway itu ada, di sini baru-baru aja sih, dipisahin tuh gerbong untuk perempuan sama laki-laki. Nah itu kan juga banyak ya. Banyak nggak kayak gitu, ada kasus harassment yang terjadi pada pada teman-teman nggak? Iya ada sih, nggak? Ada tuh. Mungkin kayak, apalagi kalau lagi rush hour kan padat banget. Tapi kayak kereta khusus cewek aku nggak pernah sih masuk situ. Masa ya? Dulu tuh ada gerbong sendiri, either di depan atau di paling belakang tuh kalau maju belakangnya. Ada, tapi aku nggak pernah. Jadi kalau lagi padat gitu, padat banget. Bisa ada. How were you handling it? Or your friends yang dalam hal tersebut?
Gimana ya? Soalnya jadi sekarang udah banyak warning dan sign gitu. Kalau misalnya lihat namanya cikang tuh kayak Cikang, apa tuh? pervert. Oh, oke. Gitu, Pervert, you cikang. Ya, kalau ada cikan tolong lapor ke polisi. Pokoknya Cikang. kayak you're a hero for kayak reporting. Pokoknya jangan takut gitu. Soalnya aku juga pernah lihat, tapi aku takut lapornya tuh bingung gitu. Tapi ya akhirnya dia nyadar sendiri gitu orangnya bahwa dia lagi diharas gitu. Oh, dia nyadar sendiri tuh. Dia nyadar sendiri gitu. Tapi aku yang sebagai orang lihat kan ngerti juga sih, mungkin orang takut. Jadi di encourage banyak poster-poster gitu yang harus berani gitu untuk. Dan ada pos-pos gitu yang kita bisa ngadu. Bisa juga. So basically emang. Jadi they take it really seriously untuk seperti itu. Jadi kalau jalan-jalan harus nih pulang jam 11 malam itu quite safe. Yeah. Sepi tuh, nggak rame di situ. Sepi, tergantung daerahnya sih. Daerahku rame. Your daerah is daerahku di Meguro. Ya. Oke. Deket banyak orang Indonesia. Oh ya? Iya. Banyak bergaul nggak sama orang Indonesia? Enggak juga sih. Dulu, sekarang udah terlalu sibuk. Pengalaman yang Naomi rasakan di Jepang itu apa? Selain living cost yang besar, juga sendiri, and then jauh dari papa mama. Di sini kan ada pembantu yang masakin, di sana nggak ada. Itu gimana? Awalnya, ya challenging awalnya karena pertama jauh. Waktu itu aku pertama kali ke Jepang umur 18 kan. 18, setelah langsung dari SMA. Iya, itu bulan-bulan pertama aku kaget kayak beneran sendiri di negara orang yang aku nggak bisa bahasanya sama sekali. Itu kan aku ambil sekolah bahasa Jepang 1,5 tahun, itu awalnya pakai bahasa Inggris dong, atau nggak pakai bahasa isyarat gitu sama orang Jepang gitu. Dan itu kan tapi deket-deket announcement Olimpik kan, pas mereka mau announce 2020 mau Olimpik, jadi udah lumayan banyak kayak information sign bahasa Inggris, cuman saat itu tuh gak sebanyak sekarang. Jadi aku harus cari tahu sendiri ini artinya apa, baca kanjinya, tanya ke sensei itu guru kan. Tetapi ya bisa sih, maksudnya dengan aku hidup sendiri mandiri, aku belajar banyak hal juga gitu, kayak di negeri orang juga harus tetap respect, gak bisa bawa kebiasaan kita di negeri Indonesia bawa ke Jepang. Kayak as gitu, nggak respect tadi tuh. Iya, respect. Okay. Harus respect. I was also in Tokyo for like 1 month untuk belajar haki tuh. Tapi saya in terms of respect itu gimana sih? Kayak kalau di sini nggak ada tuh. Kalau kita ngomong sama orang dia lebih tua, bowingnya tuh segini. Iya, nanti kalau yang lebih tua lagi, bowingnya segini lagi gitu ya? Iya betul. Ya gimana sih? Sama gitu. Bahasanya juga ada yang casual, ada yang sopan, ada yang sopan banget. Nah itu kayak Jawa tuh, itu ngerti tuh Jawa ke apa sih? Jawa kromo inggil gitu. Betul. Yang bowing tadi tuh seberapa banyak nih bowing gitu? Sampai sejauh mana kita harus bowing? Mungkin aku nggak pernah ada di yang situasi yang Jepang banget ya, karena kantorku kan juga diverse internasional gitu. Tapi kalau ke dosen sih nggak sampai yang harus gitu banget sih. Mungkin kalau ke orang tua itunya apa segini, saya pernah lihat 90 derajat kalau maaf gitu, minta maaf gitu 90 derajat ya. Moshi gozaimasen gitu. Atau enggak sampai ada yang namanya dogeza itu ketika you kneel down sampai minta maaf yang taihen moshi gozaimasen sampai sujud. Iya kan, ada yang tahu nggak? Bikin salah sama bos. Dogeza itu kayak udah fatal nih. Jadi you kneel down, ngomong taihen moshi gozaimasen deshita gitu. Itu tuh udah yang ingat tuh suddenly dogeza. Oh gitu. Ya kalau misalnya lihat di news juga kebanyakan misalnya ada company besar yang bikin masalah gitu. Terus di press conference-nya pasti mereka juga dogeza. Dogeza atau kayak bener-bener kayak gini. Oh gitu. Itu mereka expressing their deepest nyesel banget gitu. Regretnya itu. Wow, maybe it should apply here ya. Kalau di sini kan sorry. Cuma segitu aja. Dia mesti kan kayak gini ya. Gitu. Wow, tapi jadinya agak stres sih kalau boleh jujur ya. Karena semuanya udah harus hati-hati, kayak you have to fake it gitu loh. Saat-saat aku ngerasa kayak aduh, pengen jadi diri sendiri aja gitu. Karena kan kalau di situasi Jepang tuh mereka ada yang namanya the face that they show to public, ada yang the face that they show to their family. Jadi itu jadi kebanyakan
istilahnya muka dua lah ya, gitu. Jadi ada di society mereka manis gitu sebenarnya, tapi mereka ada off mode-nya gitu. Jadi kadang kangen sih dengan Indonesia yang santai. Tapi maksudnya bukan hal yang buruk, tapi jadi aku harus adapt juga. Itu untung juga dong dia punya makeup yang putih, apa itu yang putih kabuki. Pakai itu kan udah nutupin juga sih. literally nutupin ekspresi dia gitu ya. So it's interesting. Jadi berarti in front of your boss kan you're now posisinya adalah your assistant to producer di salah satu startup company. Ya, betul. Which is the company-nya namanya AK Virtual. AK Virtual. That's a startup ya. Tapi udah lumayan lah itu. Udah 4 tahun sih aku tuh. Nah itu gimana tuh dari bawah sampai bisa dapat jabatan assistant to the soalnya aku dari producer. Itu aku yang direkrut dari Instagram. Ya, soalnya aku masuk artikel kan. Nah, dia bilang kita butuh voice actress nih untuk ngisi game mereka gitu. Jadi aku bantuin isi game mereka, terus pelan-pelan jadi ya kan karena startup harus semuanya dikerjain kan. Karena kurang orang, terus mereka masih belajar juga. Jadi aku belajar jadi content creator juga, aku bantuin yang sampai akhirnya aku bantuin klien sekarang untuk bikin konten ya 3D animation yang adaptationnya kepada the culture, the office culture itu nggak susah dong. Enggak. Maksudnya untungnya itu juga dia tadi aku bilang diverse kan, bukan yang company yang Jepang banget. Bosku juga orang Amerika, jadi ada juga orang Jepangnya, tapi karena aku mungkin ya udah lama di Jepang ya, pas masuk ke kantor itu jadi udah terbiasa dengan cara komunikasi sama orang Jepang. Oke. Tapi tadi ngomong udah lama di Jepang, itu kayaknya ada intonation Japanese. Udah lama di Jepang. Melekat banget ya. But I heard also Nomi tuh dulu ini pernah kerja di McDonald or something. Burger King. Ya gimana sih kok sampai cerita? Itu namanya Aruba itu. Karena aku sebenarnya banyak banget aku part time job. Gitu? Karena aku mau men-challenge diri sendiri. Anaknya suka challenge. Jadi aku coba part time job di Burger King, di Haneda Airport. Aku juga di restoran Jepang sebagai waitress, cashier, pokoknya semuanya aku jabanin. Karena saat itu mungkin ya aku juga butuh extra money lah ya, experience juga, maksudnya aku jadi tahu kerja tuh gini ya rasanya gitu, karena kan it's all dari dasar gitu. Dimarah-marahin sama customer udah biasa. Udah pernah? Dimarahin. Cerita lu gimana? Dimarahin sama customer pakai bahasa Jepang lagi. Iya lagi, terus di restoran Jepang kan, aku tuh lupa bawa sup gitu. Mereka nitip sup, minta sup nabe, sukiyaki gitu. Aku lupa karena saking lagi ramenya gitu. So dia pas aku dibawa dia marah-marah, kamu orang asing, nggak ngerti bahasa Jepang ya gitu. Bahasa Jepang gitu, terus kamu jawab gimana? Masing-masing udah gitu aja. Telan aja, yang penting digaji. Wow, jadi agak cukup ini juga ya, your perjalanan ya. That push you becoming like you are. Tough juga ya. Nangis setiap hari. Wow. Aku cengeng. Wow, incredible. Aku salut banget. Oke, ini kita ada yang mau tanya dari student, silakan. Suci. Iya. Aku Suci, salah satu student dari IMI. Aku mau tahu Kak Naomi ini kedepannya ada pengen collab sama company apa sih di Jepang gitu? Mungkin mau jadi voice actor di studio atau apa gitu, sama mau request kakak nyanyi satu ref lagu apa aja yang kakak lagu apa aja bahasa Jepang. Oke. Thank you Kak. Thank you Suci. Bagus juga tuh. Minta. Ya, untuk nyanyi. Iya. Oh, tadi pertanyaannya ini ya, mau collab sama apa? Wah, Ghibli salah satunya. Sama Ghibli aku bakal seneng banget sih. Tapi dulu mimpi aku tuh, karena aku suka banget Makoto Shinkai kan, produsernya film Your Name, Garden of Words. Aku suka banget, itu tuh salah satu mimpiku untuk peranin karakter di filmnya dia gitu. Cuman kalau misalnya aku terlalu fokus ke situ kan jadi lupa kan sama hal yang lain. Jadi aku broaden my keinginan. Jadi ya kalau Ghibli aku pingin banget sih, mau kayaknya bakal terjadi akhir hari ini aku lagi mencoba nonton One Piece.
Aku pingin jadi, kan One Piece tuh karakternya banyak banget. Kalau misalnya nanti ada karakter baru, mau dong. Boleh juga. Dari nonton emang director One Piece. Kayaknya terjadi juga tuh. God is so kind to you. Bakalan dijabah. Iya. Tapi sebenarnya mimpiku juga satu lagi, aku mau buka agency di Indonesia, voice acting agency. Karena aku ngeliat banyak banget kan, kayak Suci tadi juga mau jadi voice actress. Iya gitu. Jadi juga, menurutku potensinya banyak banget orang Indonesia yang bisa voice acting. Dan karena mereka dari kecil juga nonton anime kan. Jadi aku pengen, mimpiku satu lagi buka agensi. Kayak buka studio. Amin, amin. Jadi aku jadi sensei, aku ngumpulin guru-guru voice actress. Guru-guru. Banyak guru-guru. Tapi ada satu lagi yang minta dijabah tadi, jangan lupa. Oh ya, lagu apa ya? Aku mau nyanyi lagu Run Eye Circulation. Wah, salah satu yang terkenal. Ini akapela banget nih. Oh gitu. Coba. Mungkin nanti bisa duet sama Suci kali ya. Mungkin bisa. Mau nyanyi? Kita duet aja. Coba buka lirik nanti ikut-ikut gitu. Ya gini. Oke. Kayak gimana nih? Ikimasu yo, Run Eye Circulation. Kite kudasai. でもそうなんじゃダメ、もうそうなんじゃほら、心は進化するよもっともっと。Gitu kan? Kayaknya pengen diulang lagi deh. Lampu singkat. 神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの。Wow. Gimana Suci? Wah, arigato. Jadi pengen lagi. Lumayan gila ya, bagus banget. Ikoi bagus. Bagus suaranya. Ikoi, right? Ikoi. Kalau koyenya apa? Koi cinta. Bukan kan? Oh, koi itu cinta. Koi juga sih, koi kan juga sih. Koi. So how do you express yourself? Let's say to your father, who's here. And bilang, ayah terima kasih sudah mendidik Nomi menjadi seperti ini, dan doakan Nomi supaya Nomi bisa closing ini. Ya, tahu aja closingnya. Mendapatkan impian Nomi. Itu tapi in Japanese. Buka rep office, buka agent tadi untuk jadi voice actress. Itu kita bisa ikut tuh nanti, Prof. Aman, Prof. Samsul ya. Kalau kita udah pada pensiun nih, bisa jadi ikut enroll tuh Pak. Nggak perlu wajah juga kan, kita udah tua. Udah zaman AI dan virtual. Oke, let's enroll. Coba deh. Oh, ngomong ke ayah? Iya. Tapi ngomongnya ke ayah. Jadi terima kasih sama ayah, udah dijadikan. Nanti aku nangis. Nggak apa-apa Nawi. Ya. Oto-san, 今まで応援してくれてありがとうございます。私の夢を信じてくれて、支えてくれて、本当に本当に心から感謝してます。これからも応援してね。大好きです。Wow, oh my god, Nomi, nangis. Aku nggak ngerti bahasa Jepang, tapi kayak dalam banget gitu loh. I don't understand, tapi aku ngerti dari getaran suara kamu, kayak dari sini banget ya. Iya. Jadi ngomongnya apa tadi kalau diterjemahkan? Terima kasih ayah selama ini udah selalu support mimpiku, walaupun waktu itu mungkin nggak percaya gitu, tapi sekarang you're seeing the result juga sekarang kan. Terima kasih ayah udah selalu percaya sama aku. Gitu. Thank you so much Nomi. Thank you so much for being here. Thank you so much. Terima kasih yang sudah nonton, dan inilah salah satu contoh bahwa you can do it. You can also do it. Meraih mimpi seperti Naomi Arifin. Bye. Bye. Sayonara. Sayonara.